Halo, sahabat dan kerabat Askara, wherever you are. Saya Frederick Makitan dan kita jumpa di dalam acara Dia. Dia adalah singkatan dari Dia itu Al-Masih, atau lebih jelasnya, Dia itu Yesus Kristus. Acara ini berisikan kontemplasi atau perenungan atas perkataan-perkataan Yesus 2000 tahun yang lampau, tetapi yang ditulis oleh para penulis kitab Injil yang bisa kita temukan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan hari ini kita akan coba merenungkan satu perkataan Yesus yang saya kutip dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 49. Bunyinya, "Aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Yesus mengatakan begitu. Aku harus berada dalam rumah Bapakku. Now, get your message. Sahabat, saya ajak kita untuk flashback sedikit, tapi jauh ke 2000 tahun yang silam. Kita masih ingat Yesus lahir di Bethlehem, dan pada waktu itu Herodes Agung yang memerintah merasa terancam. Lalu dia memerintahkan untuk membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan apa boleh buat? Tuhan mau menyelamatkan anaknya, maka Tuhan memerintahkan Yusuf dan Maria untuk membawa Yesus mengungsi ke Mesir. Konon itu di kota Alexandria, satu kota tua di Mesir. Kira-kira dalam usia 1 tahun, Yesus mengungsi bersama kedua orang tuanya ke sana. Dan kira-kira 3 tahun atau 4 tahun kemudian, Herodes sudah meninggal, maka atas perintah Tuhan Allah pula, maka Yusuf dan Maria membawa kembali anaknya ke Israel, tapi langsung ke Nazaret di bagian utara. Itu tempat atau kota kediaman Yusuf dan Maria. Lalu di situ kira-kira ada 6 tahun, 7 tahun, atau mungkin 8 tahun. Dan ada yang mengatakan kira-kira 9 tahun. Jadi Yesus dalam masa kanak-kanak, jadi waktu dia berusia 3 tahun atau 4 tahun, sudah ada di Nazaret. Nah, di situ dia bertumbuh. Yesus bertumbuh di situ sesuai dengan adat istiadat, sesuai dengan peraturan keagamaan Yahudi pada saat itu, maka Yesus harus belajar tentang agama, tentang hukum-hukum Allah. Jadi di sinagoge adalah tempat di mana Yesus belajar. Nah, selama kira-kira 8 atau 9 tahun memang tidak ada berita tentang Yesus di masa kanak-kanak. Baru pada umur 12 tahun, Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya untuk ke Yerusalem di bagian selatan. Itu jaraknya kira-kira 130 km. Karena setiap tahun merupakan tradisi, orang-orang dari Galilea juga datang ke Yerusalem, ke pusat peribadahan agama Yahudi untuk merayakan Paskah. Ini salah satu perayaan terbesar dari menurut peraturan agama Yahudi. Jadi Yesus sudah umur 12 tahun dibawa ke sana. Nah, mereka merayakan Paskah selama sesuai aturan, selama 7-8 hari. Sudah selesai, pulang. Nah, pada waktu pulang, ternyata Yesus tidak pulang. Yesus dia masih tetap di Bait Allah. Sedangkan sudah 1 hari perjalanan Yusuf dan Maria bersama dengan rombongan dari Galilea. Mereka sudah 1 hari perjalanan kembali ke utara untuk ke Galilea. Baru ketahuan oleh Maria dan Yusuf, Yesus tidak ada. Maka buru-burulah mereka mencari. Tidak ditemukan di mana-mana, terselip di mana-mana di antara rombongan itu. Akhirnya mereka harus mengambil keputusan berjalan pulang kembali ke Yerusalem dan coba menyisir sepanjang perjalanan untuk menemukan Yesus. Tidak juga. Tapi akhirnya mereka sampai ke Yerusalem, bahkan mereka sampai ke dalam Bait Allah. Di situ mereka bertemu dengan Yesus yang sedang berdiskusi dengan para alim ulama soal jawab. Orang tanya sama Yesus, dia jawab. Mengherankan sekali audiens yang ada di situ.
Juga dia bertanya dan seterusnya. Ditemuilah Yesus di situ. Maria sebagai seorang ibu agak kesal, agak gemas juga. Nak, kenapa kamu begitu? Orang tua sudah mencari kamu tidak ada. Lalu apa jawab Yesus? Mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Saat itu bingung. Tetapi Maria menyimpan saja dalam hatinya. Mereka tidak tahu, tidak mengerti apa-apa yang dikatakan Yesus. Maka pulanglah mereka mengajak, oke nak, kita kembali. Dan mereka pulang kembali ke Nazaret. Nah, sahabat, yang akan kita renungkan adalah apa yang dikatakan Yesus ini. Aku harus berada dalam rumah Bapakku. Pertama, kita lihat dulu perbedaan. Perbedaan antara bait Allah dan rumah yang sebenarnya dari Yesus atau keluarga kecil Yusuf dan Maria ini. Bedanya begitu jauh. Bait Allah ada di Yerusalem, di bagian selatan. Dan itu rumah besar. Itu satu disebut sebagai Holy Temple. Itu satu gedung yang pada waktu itu memang ukurannya sangat besar. Kira-kira 30 kali 10 meter, panjang 30 meter, lalu lebarnya 10 meter. Tetapi dibangun dengan kayu-kayu yang mahal yang diimpor dari negara-negara lain oleh Salomo pada waktu itu. Itu kira-kira 900 tahun sebelumnya. Dan disalut emas. Jadi ini satu gedung yang mewah. Satu rumah disebut sebagai bait suci, bait Allah yang mewah. Dan bait Allah adalah tempat di mana semua orang Yahudi datang untuk beribadah kepada Allah. Allah ada di situ. Ada ruang Maha Kudus di mana Allah berdiam di situ. Hanya imam besar saja yang boleh masuk 1 tahun 1 kali untuk bertemu dengan Allah. Walaupun mereka tidak bisa melihat Allah secara fisik. Jadi ini bait Allah ini besar, megah, dan sangat istimewa. Sedangkan rumah Maria dan Yusuf atau rumah Yesus di Nazaret, satu rumah kecil yang disusun batu-batu ya karena Yusuf sendiri adalah tukang kayu sekaligus tukang bangunan, dia bangun sendiri rumahnya. Bedanya begitu jauh. Tapi kenapa dia bilang bait Allah, Yesus bilang bait Allah ini adalah rumah Bapakku. Ini memang tidak bisa dimengerti. Nah, sekarang coba kita pahami makna seperti apa itu. Nah, di dalam kalimat Yesus yang singkat ini, Yesus mau menyatakan bahwa sebenarnya ada hubungan yang ilahi, hubungan yang hakiki antara dirinya dengan Allah Yahweh, pencipta. Hubungan ini ada walaupun belum dapat dipahami oleh orang-orang atau orang Yahudi atau siapapun yang ada pada waktu itu. Tapi juga sekaligus ada satu sinyal di situ bahwa hubungan antara Yesus dan Allah ini juga merupakan akan menciptakan satu hubungan antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus yang juga adalah anak manusia. Jadi ada jarak yang begitu jauh antara Allah dengan manusia. Ada hubungan yang terputus selama ini karena dosa. Sudah ada sedikit makna teologis di sini bahwa dengan hadirnya Yesus, maka dia mendekatkan Allah dengan manusia. Dia membuat jarak itu menjadi dekat dan hubungan itu mulai terjalin kembali. Selain itu, secara implisit pula Yesus mau menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, anak tunggal Allah. Memang Yesus belum katakan begitu, tetapi nanti di kemudian hari, kira-kira 18 tahun kemudian, pada waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, nah disitulah Allah sendiri yang mendeklarasikan kepada orang-orang yang datang ke Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Allah sendiri katakan, inilah anakku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Nah itu nanti setelah 18 tahun saat Yesus berumur 30. Tetapi secara implisit Yesus sudah mau menyatakan sini aku adalah anak tunggal Allah Bapa. Ini juga ditulis oleh penulis kitab Injil Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus adalah anak tunggal Bapa. Dan sebagai anak tunggal Allah, Yesus adalah penyataan Allah secara fisik. Jadi di dalam Yesus ini Allah seakan-akan dapat dilihat dengan mata,
dapat didengar suaranya, dapat diraba, dapat dirasakan kehadirannya. Nah, secara implisit perkataan Yesus tadi, aku harus berada dalam rumah Bapa. Di sini juga menunjukkan bahwa Allah hadir melalui Yesus yang sekarang semua orang bisa lihat. Dan inilah 3 makna yang begitu penting hanya dari satu kalimat Yesus. Lalu bagaimana? Apa yang kita bisa pelajari? Apa yang bisa kita dapatkan dari makna teologis yang singkat ini? Yang pertama, kita akan belajar di sini atau kita akan tahu bahwa iman kepada Yesus, menerima Dia sebagai yang diutus oleh Allah, Yesus Kristus artinya yang diurapi oleh Allah. Maka kita akan diubah atau manusia siapa saja yang percaya akan diubah menjadi memiliki satu status baru yang dapat disebut anak-anak Allah. Jadi ini nomor 1. Begitu penting bahwa karena dosa kita sudah begitu jauh dari Tuhan, tidak memiliki status apa-apa yang sebenarnya berhak di hadapan Allah. Tetapi oleh karena Yesus, maka karena kita percaya atau siapapun yang percaya kepada Dia akan menerima status baru sebagai anak-anak Allah. Kita orang-orang percaya akan masuk dalam satu kumpulan orang-orang yang percaya yang diterima oleh Allah Bapa. Yang berikut, bahwa dari makna-makna yang saya sebutkan di atas itu, kita juga mengerti di sini ada satu pesan kepada kita. Itu bahwa Yesus adalah pemilik rumah Allah. Dia adalah pusat dari kehidupan manusia. Kalau dulu pusat dari kehidupan Israel, dan kemudian dia menjadi pusat dari kehidupan manusia. Dan itu kita tahu dari bagaimana Yesus berkata sebelumnya tentang apa yang saya katakan itu tadi, bahwa aku harus berada di dalam rumah Allah. Maka dengan demikian Yesus menjadi pusat dan juga manusia harus berpusat kepada diri Yesus sendiri. Kemudian kita ingat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Misalnya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah di sini secara implisit pula ada satu makna dan ada satu pesan bahwa diri kita sebagai orang-orang yang percaya itu adalah bait Allah. Jadi kalau bait Allah berarti Allah tinggal di dalamnya, Yesus tinggal di dalamnya, dan kita juga ada di dalamnya. Maka bisa terjadi satu persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan kita bisa merasakan satu keindahan yang luar biasa. Jadi ini semua makna-makna dan pesan yang begitu bagus buat kita hanya di dalam perkataan Yesus, aku harus berada di dalam rumah Bapa. Betapa hebat dan dalamnya rahasia, tetapi hanya bisa dipahami oleh siapa yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai yang diutus Allah, sebagai juru selamat manusia. Baiklah sahabat, sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga renungan ini dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Terima kasih atas perhatian saudara, dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message and see you next time.